seorang guru agama ditangkap karena melakukan kekerasan seksual terhadap 3 santri laki-laki yang masih di bawah umur. Perlu ada evaluasi dan pengawasan ekstra agar anak-anak tak jadi korban predator seks dan aman selama menempuh pendidikan. Di negeri yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, masih banyak anak-anak negeri ini yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Mereka tidak hanya kehilangan masa depan, tetapi juga rasa aman yang seharusnya mereka miliki. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2024 terdapat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 24.999 korban adalah anak perempuan dan 6.228 korban adalah anak laki-laki. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima lebih dari 2.000 pengaduan kasus anak di tahun yang sama. Sebagian besar berkaitan dengan kekerasan seksual dan penelantaran. Di Kabupaten Tulungagung, sepanjang tahun 2023 dalam 10 bulan pertama tercatat 51 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan 14 diantaranya merupakan kasus pelecehan seksual. Bahkan hingga Juni 2025, Polres Tulungagung berhasil mengungkap 5 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Dengan total 19 korban yang masih di bawah umur dengan rentang usia termuda yaitu 6 tahun dan tertua 16 tahun. Negara tidak boleh tinggal diam. Perlindungan terhadap anak merupakan mandat konstitusional. Pasal 28B, ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76D menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan. Sementara Pasal 81 mengatur bahwa pelaku dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Bahkan dapat ditambah sepertiga apabila dilakukan oleh orang tua, guru, atau pihak yang dipercaya oleh anak. Namun, hukum saja tidak cukup. Penjagaan harus dimulai dari rumah, dari lingkungan sekitar, dan dari kesadaran kolektif kita sebagai satu kesatuan bangsa. Anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, melainkan juga tanggung jawab negara, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil, melalui penuntutan yang tegas terhadap pelaku kejahatan terhadap anak dan edukasi hukum kepada masyarakat. Kejaksaan hadir sebagai garda terdepan pelindung kepentingan ini. Saya, Ferdinaldo Aditama Putra, sebagai calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia, kami terpanggil untuk menjadi bagian dari perjuangan ini, memastikan setiap anak di negeri ini dapat bertumbuh tanpa rasa takut dan mendapatkan hak-haknya secara utuh. Anak adalah masa depan bangsa. Melindungi mereka berarti melindungi Indonesia. Mari bersama wujudkan negeri yang ramah anak, di mana keadilan benar-benar hidup dan kasih sayang menjadi hukum tertinggi. Lindungi anak, tegakkan hukum, wujudkan keadilan.